Sifat Yahudi pada Ba'alwi sangat kental, karena mereka membudayakan nikah dengan klan sendiri. Bahkan wanitanya haram nikah dengan selain klan mereka sendiri. Artinya, Ba'alwi bukan cuma keturunan Yahudi, tapi mereka memang Yahudi, sama persis dengan Yahudi yang masih beragama aslinya. Bahkan sampai tariannya pun sama, seperti tari maju mundur, gandengan tangan. Ba'alwi dari Yaman, tapi tariannya sama persis dengan Yahudi Israel, yang berasal dari Eropa. Padahal mereka saling terpisah berabad-abad, tidak membuat budaya mereka berbeda. Sahabat Puja Sumatra, bukti ilmiahnya adalah haplo DNA Ba'alwi G, yang pusatnya berada di wilayah Kaukasus, yang merupakan negeri kaum Khazar keturunan Ashkenazi. Sedangkan Ashkenazi adalah keponakan Gog-Magog yang dalam nubuat Alkitab dikatakan, di akhir zaman akan menyerbu tanah Palestina sebelum nanti akhirnya mereka sendiri yang akan hancur. Dalam hadis menceritakan tentang fitnah Ahlas, yaitu orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan, dengan bukti akhlaknya bejat dan ajarannya sesat. Dalam sejarah, penyesatan masif yang dilakukan kelompok pengaku cucu Nabi itu ialah dinasti Syiah Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah, yang berasal dari Yaman dan bergelar Habib Al-Mahdi. Zaman Ubaidillah, Al-Mahdi itu sezaman dengan Ubaidillah Ba'alwi. Berdirinya dinasti Fatimiyah tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi. Ubaidillah Ba'alwi lahir tahun 295 Hijriah. Dengan ajaran yang sama pula dan gen yang sama. Patut diduga, si Ubaidillah Ba'alwi itu sebetulnya orang yang sama dengan Ubaidillah Al-Mahdi. Faktanya tidak ada catatan kitab sezaman tentang Ubaidillah Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Setelah berkuasa 260 tahunan, dinasti Fatimiyah itu dihancurkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1171 Masehi sebelum menghancurkan pasukan Templar di Palestina. Para Templar itu aslinya adalah orang-orang Yahudi Ashkenazi yang nyamar menjadi Kristen dan berhasil memperdaya Paus Roma dan raja-raja Eropa untuk merebut Palestina. Di abad 15, para Templar itu kebongkar kedoknya dan dihukum mati oleh Paus dan Raja Prancis. Selanjutnya penerus mereka yang mendirikan Mason abad 15 sampai abad 16 sezaman dengan Ali Sakron. Sahabat Puja Sumatra, Faqih Muqaddam, bintangnya Ba'alwi lahir 1178 Masehi dan wafat tahun 1232 Masehi. Dia hidup di zaman kejayaan dinasti Al-Ayyubi. Jika dia ulama besar mustahil tidak terdengar oleh para ulama dinasti Ayyubi dan Abbasiyah. Itu zaman puncak kejayaan penguasa Islam. Jika mengacu sejarah kehancuran Templar yang berkuasa hampir seabad di Palestina, kehancuran mereka didahului oleh runtuhnya kaum Syiah, dinasti Fatimiyah, tapi ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama terbesar yang sezaman dan membongkar bejatnya mereka adalah Imam Ghazali. Faktanya mereka jadi sekutu Templar dengan menampung pasukan Templar yang akan menyerbu Palestina. Sejarah kembali terulang. Di awal abad 20, kaum Yahudi Ashkenazi kembali merebut Palestina dari Ottoman lewat Inggris. Lalu tahun 1948 mendirikan negara Israel. Sedangkan Ba'alwi didukung Belanda mendirikan Rabithoh Alawiyah tahun 1928. Melihat kemiripan pola dengan masa lalu, sekarang muncul Kiai Imaduddin yang gebrakannya paling hebat dibanding ulama-ulama sebelumnya dalam merungkatkan kepalsuan nasab dan ajaran Ba'alwi. Gebrakan beliau seolah seperti Imam Ghazali zaman now. Semoga nggak lama lagi disusul dengan kehancuran Zionis Israel yang sama-sama bergian Yahudi Ashkenazi Gog-Magog dengan Ba'alwi, Templar, dan Ubaidillah Al-Mahdi Fatimiyah. Sahabat sejarah, luar biasa keterkaitan mereka dan kemiripan pola alami yang berulang dari munculnya Israel dan Rabithoh Alawiyah yang sezaman mirip seperti Templar dan dinasti Fatimiyah, Mason dan Ali Sakron serta penerusnya. Kemudian Kiai Imad yang menjadi antitesisnya. Tinggal fase terakhir yakni Perang Besar Dunia yang puncaknya juga di Palestina. Hamas belum berhasil karena belum ada tokoh sekaliber Sultan Salahuddin. Dengan melihat pola di atas, bagi orang-orang yang mau berpikir,
terutama para muhibbin, maka insya Allah nggak akan lama lagi klan Ba'alawi akan berakhir bersamaan berakhirnya Zionis Israel. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar.